Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada suatu hari para frater diajak oleh Romo untuk bekerja membersihkan kandang babi. Beberapa frater semangat membersihkannya, namun ada beberapa juga malas-malas untuk bekerja dengan berbagai alasan. Frater yang malas-malas itu akhirnya diberi hukuman, yakni membersihkannya selama 1 minggu. Saudaraku yang terkasih, terkadang sebagai manusia biasa, kerap kali kita melalaikan kesempatan untuk berbuat baik. Hidup ini merupakan anugerah terindah dari Tuhan. Kita diberi kemampuan, namun tidak menggunakannya dengan baik. Kita bermalas-malasan. Hendaknya kita membuka hati sehingga kerajaan Allah tampak nyata
di bumi ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan kerajaan Allah seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja tersebut mengundang orang-orang untuk menghadiri perjamuan tersebut, namun mereka menolak untuk hadir dengan berbagai alasan, bahkan membunuh utusan raja itu. Akibat penolakan tersebut, raja membuka undangan untuk semua orang yang ditemukan oleh hambanya di persimpangan jalan. Dalam perumpamaan tersebut, raja itu merupakan Allah. Tamu-tamu undangan yang menolak menghadiri perjamuan kawin adalah bangsa Israel yang telah dipilih Allah, namun justru menolak firman Allah. Bahkan mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Allah. Meskipun para undangan tersebut tidak datang karena bermacam alasan, perjamuan kawin itu tidak ditunda. Raja menyuruh para hambanya untuk mengundang semua orang yang mereka jumpai. Undangan yang hadir ada yang tidak mengenakan pakaian pesta, sehingga membuat raja marah dan menyuruh hambanya untuk mengikat serta mencampakkan orang tersebut ke dalam kegelapan. Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa undangan untuk masuk ke dalam kerajaannya telah dibuka untuk semua umat manusia. Allah telah berinisiatif untuk memanggil umatnya. Sebagai umat manusia, kita dituntut untuk menanggapi undangan berharga itu dengan cara yang layak, seperti seorang yang datang ke perjamuan kawin dengan mengenakan pakaian pesta yang pantas dan layak. Sebagai pengikut Kristus yang setia, kita diajak untuk menjawab panggilan Tuhan melalui tindakan dan sikap hidup kita. Allah senantiasa mencintai umatnya. Kita dituntut mencintainya dan mencintai sesama. Kita menanggapi panggilan Tuhan dengan iman yang setia. Itulah pakaian yang layak dan pantas. Kerap kali kita menolak panggilan Allah dalam hidup kita karena kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mementingkan kemanusiaan kita. Kita dituntut untuk membuka diri terhadap panggilan Allah dalam hidup kita, seperti seorang yang mengenakan pakaian yang layak ke pesta. Kita diajak untuk mengenakan Kristus dalam hidup kita, yaitu dengan hidup saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Ya Allah, ampunilah kami karena kami lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Bantulah kami untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama, seperti diri-Mu yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan. Semoga kami mampu menjadi penyalur kasih-Mu kepada sesama kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami.
Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.